dalam Sate Bareng Yuk. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei 2020. Hari ini kita akan merenungkan sama-sama sebuah tema, yaitu mencari kehendak Tuhan. Kalau saya tanya kepada kita semua, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kamu? Mungkin ada yang bisa menjawab karena sudah tahu apa kehendak Tuhan. Tapi gak sedikit juga loh yang bingung apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku, sekalipun usia kita sudah sampai sejauh ini. Untuk menjadi pedoman dalam kita mencari kehendak Tuhan, saya ajak teman-teman yuk untuk buka Alkitab kita terlebih dahulu. Siapkan Alkitab kita. Mari sama-sama kita buka dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekarang coba kita ganti kata aku, kita ganti Tuhan, kata kamu, kita ganti nama kita. Bisa ya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai Yunita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Yunita hari depan yang penuh harapan. Nah teman-teman, bicara mengenai kehendak Tuhan, bagi kita semua yang belum menemukan kehendak Tuhan itu apa, dari ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tahu kok rancangan buat kita semua. Dan ternyata rancangan Tuhan buat diri kita itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan juga memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu dulu teman-teman yang perlu kita imani, bahwa Tuhan mengetahui rancangan dan juga Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat hidup kita. Setelah kita mengimani itu dan kita meyakini teman-teman, ternyata kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, kita mempunyai hubungan yang intim kepada Tuhan. Kita juga mengimani bahwa kita ini semua pengikut Kristus kan teman-teman, kita ini murid Tuhan. Kalau murid Tuhan, berarti kita kenal siapa guru kita, apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang tidak menjadi hal yang tidak disuka oleh guru kita. Nah, kalau kita sudah memiliki hubungan yang intim, tentu kita akan menjadi tahu apa sih yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita, teman-teman. Setelah kita melalui tahap-tahap tadi, kita sudah menjadi murid Kristus, kita sudah punya hubungan yang intim kepada Tuhan, kita juga diajak loh teman-teman untuk mencari kehendak-Nya. Nah, ini dia persoalannya teman-teman. Kehendak Tuhan tuh ada di mana sih? Jawabannya tuh sebenarnya simple banget, tapi sulit ya kita lakukan karena terkadang kita punya rasa malas sebagai manusia. Jawabannya ada di Alkitab kita nih teman-teman. Nah, kehendak Tuhan tuh ada di Alkitab sini nih. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, ya berarti kita harus baca Alkitab kita setiap hari, setiap saat, karena itu menjadi makanan rohani kita. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita aja males buka Alkitab? Teman-teman ingat lagu seperti ini, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, lagu itu mengingatkan kepada kita, ternyata Alkitab itu, firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kita dan juga terang dalam kita menjalani kehidupan. Jadi artinya teman-teman, firman Tuhan ini ada di Alkitab dan juga kehendak Tuhan ada di dalamnya. Salahnya kita mau baca nggak setiap hari, mau baca nggak setiap saat, dan menjadikan itu sebagai makanan rohani kita. Kita terasa lapar ya teman-teman kalau kita belum makan. Nah, apakah teman-teman merasa lapar dan ingin makan makanan rohani? Jawabannya ada di Alkitab kita tahu kehendak Tuhan. Nah teman-teman, ketika kita menjalani atau mencari kehendak Tuhan di dalam Alkitab ini, Tuhan juga menginginkan kita agar dapat menyampaikan pergumulan kita lewat doa. Nah, doa di sini teman-teman sebagai ungkapan atau komunikasi kita kepada guru kita, kepada Tuhan kita. Dan bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasa senang saat ini, atau mungkin kita rasa sedih, atau kita bergumul, sampaikanlah semuanya lewat doa teman-teman.
Teman-teman ingat lagu sekolah minggu nggak yang seperti ini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa teman-teman? Tumbuh. Ya teman-teman, jadi dikatakan bahwa baca kitab suci, doa tiap hari. Jangan keliru ya. Baca kitab suci, dosa tiap hari, dosa tiap hari, dosa tiap hari. Nah, bukannya seperti itu, melainkan baca kitab suci, doa tiap hari itu yang diinginkan Tuhan kepada kita semua. Dan kita akan menemukan kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan melalui Alkitab kita, teman-teman. Nah, sebagai penuntun kita, sebenarnya teman-teman sadar nggak sih? Tuhan itu sudah memberikan kita Roh Kudus loh, yang diam di dalam hati kita. Roh Kudus ini menolong kita, menolong banget ketika kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Pasti hati kita rasanya nggak nyaman, pasti hati kita rasanya deg-degan ketika mau melakukan itu. Nah, ingat, itu warning dari Tuhan melalui Roh Kudus kita untuk jangan melakukan itu, tetapi melakukanlah yang ini. Nah, Roh Kudus itu sudah diperlengkapi di dalam diri kita, bagaimana kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat teman-teman, pada akhirnya Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera ketika kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bicara soal kehendak Tuhan, jawabannya ada di Alkitab. Kita semua akan menemukannya ketika kita membacanya. Dan juga kita bisa berdoa tiap hari kepada Tuhan, menyampaikan hal-hal yang kita gumulkan. Dan juga kita diberikan Roh Kudus untuk dapat melakukan setiap kehendak Tuhan tadi. Teman-teman, kalau kita boleh kita buat bagannya ya teman-teman. Ini sebagai aksi, refleksi, dan juga aksi. Maksudnya gimana teman-teman? Aksinya adalah kita baca firman Tuhan, kita mencari kehendak-Nya, kita berdoa, kita menilik apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Refleksinya adalah bagaimana saya coba melakukannya, bagaimana saya coba menerapkannya, dan sebagainya. Dan pada akhirnya aksi lagi, yaitu bagaimana kita melakukannya kehendak Tuhan yang diinginkan dalam diri kita. Tetapi ingat teman-teman, kadang kita suka bingung, ini kehendak saya atau kehendak Tuhan ya? Oleh sebab itu kita perlu menguji. Karena jangan-jangan itu sebenarnya kehendak kamu kok, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Menguji di sini perlu dan juga ditolong oleh Roh Kudus kita. Selamat mencari kehendak Tuhan, selamat menemukan kehendak Tuhan, dan selamat menjalani kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk memahami serta mencari apa itu kehendak Tuhan, serta juga kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat renungan yang dibagikan tadi. Nah, sebelumnya aku mau ngajak kita semua untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam pelajaran surga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau bersyukur walaupun di tengah pandemi seperti ini ya Tuhan, kami masih tetap bisa menjaga relasi kami satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang dapat mengajarkan kami bagaimana kami harus mencari atau memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membantu kami dalam memahami, mencari, serta untuk mendekatkan diri kami lebih lagi kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya kami menyerahkan kehidupan kami satu dengan yang lain di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh lagi di channel ini. Ayo sama-sama kita bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak orang-orang yang mendapatkan berkat. Nah, hari Sabtu kita juga akan ada acara puasa bersama. Kita akan mulai puasanya di jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Lalu kita akan buka puasa dulu terlebih dahulu dari jam 6 sampai dengan jam 7. Dan di jam 7-nya kita akan mengadakan Zoom Fellowship. Nah, untuk linknya teman-teman bisa lihat atau nanti akan di-share di grup WA ataupun di grup lain teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.